Halo guys, perkenalkan nama saya Satrio Ivan Drijanto Putrajaya. Ya, kamu bisa panggil aku Ipan aja lah, biar gampang itu. Jadi saya adalah mahasiswa profesi psikologi di salah satu kampus swasta di Surabaya gitu. Jadi konten ini saya buat ya untuk membuat recap lah perjalanan saya mulai dari mahasiswa baru semester 1 sampai nanti insya Allah lah 1,5 tahun ke depan saya bisa mendapatkan gelar psikolog gitu. Jadi tujuan konten saya nanti mulai dari sekarang sampai ke depan itu memberikan gambaran lah buat teman-teman sekalian, terutama buat teman-teman S1 psikologi yang pengen lanjut entah mau ambil profesi dulu atau langsung S2 atau mau kerja dulu atau gimana gitu. Karena juga ini bisa membuat jadi gambaran gitu buat teman-teman nantinya kalau profesi itu kayak gimana ke depannya gitu. Ini masih minggu pertama lah ya, masih saya baru keterima gitu, baru pengumuman minggu kemarin, saya baru daftar ulang, baru overview kemarin gitu. Jadi saya mulai aja dulu dari seleksinya profesi psikologi itu gimana gitu. Jadi memang setiap kampus itu beda-beda ya teman-teman ya, setiap tahun, bukan setiap tahunnya, maksudnya kayak setiap kampus tuh punya kebijakan beda-beda gitulah untuk seleksinya. Tapi memang secara garis besar itu sama gitu, ada poin-poin yang sama gitu. Kalau di kampus saya sendiri itu ada tiga, dimana yang pertama itu ada psikotes, yang kedua ada TPA, yang ketiga ada wawancara. Kita mulai dari psikotes gitu ya. Seleksi psikotes tuh kayak gimana sih? Jadi intinya psikotes itu para panitia itu pengen tahu kepribadian teman-teman tuh kayak gimana. Misalnya, apakah salah satu contoh aja ya? Karena saya nggak mungkin ngejelasin semua gitu, kelamaan gitu. Salah satunya kayak tes psikotes gitu. Ingin mengetahui apakah teman-teman punya gangguan kecemasan atau enggak gitu. Nah, itu ada tesnya, nanti ada pertanyaan yang bisa jawab antara ya atau tidak gitu. Jawabannya hanya ya atau tidak gitu aja sih. Tapi nanti akan ketahuan apakah teman-teman itu punya gangguan kecemasan atau enggak. Itu salah satu contoh tesnya aja. Terus selanjutnya tes TPA. Tes TPA ini mungkin buat teman-teman yang pernah ikut tes CPNS ya, itu mirip kok, karena saya juga pernah ikut CPNS dan saya kira mirip lah soalnya, karena ada 3 TPA itu di sini ya. Kemarin itu ada verbal, numerik, sama figural ya. Kalau yang verbal maksudnya kayak numerik lah, contoh itu kayak ada soal deret angka seperti itu. Lalu untuk figuralnya itu kayak gambar kubus seperti itu. Kalau kubus, jaring-jaring kubus kalau digabung nih jadi gimana bentuknya, seperti itu. Lalu untuk tes ketiga wawancara. Kalau saya rasa setiap kampus ya yang melakukan seleksi penerimaan mahasiswa profesi psikolog ya, itu memang pasti ada wawancaranya. Dan biasanya kalau yang ditanya tuh wawancara secara garis besar ya, memang tiap wawancara itu nggak pasti saklek sama, karena pertanyaannya pasti mengalir gitu, karena juga dilihat dari background pendidikannya dan sebagainya gitu. Secara umum ya ditanya kayak, apa sih alasan kamu mau masuk profesi, itu yang pertama. Ya tinggal jawab aja, kalau sebisa mungkin ya saran dari saya, teman-teman itu menjawabnya fokus kepada bermanfaatan lah gitu. Jadi kayak fokus bermanfaat bagi banyak orang. Kayak saya ambil contoh, misalnya saya itu pengen jadi psikolog karena saya pengen buka kantor psikolog di tempat mbah saya di Jawa Tengah, karena di sana itu banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental, tidak perlu saya jelaskan di forum ini seperti itu. Itu salah satu contoh di mana saya berfokus kepada manfaat. Terlepas dari memang teman-teman pasti punya, semua orang pasti punya lah tujuan pribadinya, itu ya simpan saja gitu, karena kita berfokus ke manfaat gitu. Karena pada dasarnya kalau kita jadi psikolog kan kita jadi melayani klien kan, seperti itu. Jadi kayak ada klien ya kita harus membantu mereka, berarti kan secara tidak langsung kita membantu mereka, jadi kebermanfaatan untuk banyak orang. Nah seperti itu secara garis besarnya. Lalu pertanyaan kedua, alat tes yang telah dikuasai apa gitu. Jadi mungkin selama S1 teman-teman yang anak psikologi pernah ikut praktikum apa gitu kan, ya itu bisa dijelaskan seperti itu. Atau mungkin pernah magang di biro mana, itu bisa dijelaskan. Lalu selanjutnya apakah pernah punya riwayat penyakit yang bikin sering masuk rumah sakit, rawat inap, itu juga ditanyakan terkadang. Karena
kalau saya lihat ya, ini jadwal profesi psikolog ini sangat padat gitu. Jadi Senin ketemu Senin lagi gitu. Jadi kuliah aja tiap hari gitu memang. Jadi buat orang-orang yang ya mohon maaf lah yang mungkin nggak bisa sering-sering capek gitu, memang tidak direkomendasikan karena takutnya malah bermasalah gitu kan, malah takutnya malah kuliah udah capek malah tambah masuk rumah sakit kan juga nggak baik gitu. Itu sih untuk recap seleksi profesi psikolog gitu. Selanjutnya saya mau overview gimana sih pendidikan profesi psikolog itu. Jadi dari kemarin habis pengarahan lah, pengenalan awal dari dosen saya. Jadi gambaran besarnya ya adalah, jadi kita tuh mengacu pada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang pendidikan layanan psikologi gitu. Jadi dulu ya teman-teman ya, kalau sejarahnya lah kata dosen saya dulu lah, sebelum undang-undang ini, katanya kalau mau profesi itu harus S2 dulu. Jadi ada namanya magister profesi dulu. Jadi teman-teman kalau mau ambil profesi ya tahun lalu itu dulu itu harus S2 dulu, S2 sama profesi, jadi gabung gitu loh, mapro namanya. Cuma sekarang aturan barunya mahasiswa S1, lulusan sarjana S1 lah, S1 psikologi terutama, itu boleh langsung ambil profesi tanpa harus kuliah S2 juga gitu. Jadi langsung aja habis setelah sarjana S1 psikologi lulus SPSI ya langsung ambil psikolog, itu boleh kalau sekarang. Atau nggak mau profesi langsung S2 aja tanpa profesi bisa, nanti masuk sains gitu. Dan juga kalau profesi itu kan kita masih saat ini masih ada hanya psikolog umum, cuma nanti di undang-undangnya katanya ada spesialis dan subspesialis gitu. Saya ambil contoh kayak ya kalau kita dokter lah, dokter umum gitu kan. Kalau dokter itu kan ada namanya dokter umum, terus lanjut ada dokter spesialis, sama kayak profesi itu mirip-mirip lah kayak gitu. Ada psikolog umum saat ini, setelah psikolog umum bisa ambil spesialis. Nah itu adalah gambaran besar dari profesi psikologi teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman, saya saat ini akan membahas ya tujuan utama psikolog umum gitu. Jadi aspek utamanya untuk psikolog umum ya, mereka itu bisa asesmen, intervensi, dan pelaporan psikologis. Jadi untuk gambarnya sendiri ya, perkuliahannya ya itu 3 semester teman-teman. Dimana di semester pertama itu masih materi-materi lah, review materi kayak kode etik psikologi, terus cara penyajian alat tes, scoring dan sebagainya, itu masih semester 1 karena gambaran gitu. Lalu selanjutnya di semester 2 dan 3 kita itu akan melaksanakan praktek ya, atau ya orang bilangnya magang lah, tapi itu sebenarnya kayak praktek sih gitu. Atau biasa disebut itu layanan psikologi profesi psikolog umum atau disingkat LP3U. Cuma supaya kita memudahkan aja kita ngomong praktek lah gitu aja, latihan praktek lah gitu. Layanan, saya ulangi lagi, namanya adalah layanan psikologi profesi psikolog umum atau disingkat LP3U. Dimana kalau untuk psikolog umum ya harus LP3U atau berpraktek lah di 4 latar gitu. Ada latar kesehatan, lalu yang kedua ada latar pendidikan, yang ketiga latar tempat kerja, dan yang keempat adalah latar komunitas. Itu adalah tujuan umum utama dari psikolog umum teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas ya kelanjutannya ya secara detail ya kan. Sebelumnya kan saya telah membahas tentang tujuan utamanya psikolog umum di mana ada 4 latar itu kan. Nah, saya akan menjelaskan secara detail. Untuk yang pertama yaitu latar kesehatan ya, di mana para mahasiswa profesi psikolog itu bisa berpraktek lah atau magang atau apalah istilahnya LP3U di yang pertama biro atau badan konseling mahasiswa. Ya mungkin teman-teman ya mungkin tahu lah kalau buat yang mahasiswa itu kan kadang di setiap kampus itu ada punya pusat layanan psikologi sendiri gitu kan, atau ya untuk kayak konseling segala macam ya, itu seperti itu gitu. Lalu selanjutnya bisa berpraktek di rumah sakit atau puskesmas. Terus yang ketiga bisa di pusat rehabilitas ya, contohnya kayak BNN gitu kan, rehabilitasi narkoba. Jadi tujuannya LP3U di kesehatan itu membantu orang untuk menjaga kesehatan mental mereka dan mengatasi masalah psikologis mereka supaya klien atau subjek atau klien lah seperti itu bisa hidup lebih sehat, bahagia dan sejahtera baik secara fisik maupun mental mereka. Yang kedua, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang LP3U kesehatan itu bagaimana, dan yang kedua saya akan membahas bagaimana LP3U pendidikan itu gimana. Untuk pendidikan sendiri ya, mahasiswa profesi psikolog itu bisa berpraktek ya, bisa di PAUD atau di sekolah baik itu SD, SMP, SMA,
Di perguruan tinggi ya mungkin kayak universitas, sekolah tinggi dan sebagainya, lembaga pendidikan dan bimbel gitu. Jadi tujuan LPPU di bidang pendidikan ini ya teman-teman ya, membantu proses belajar agar peserta didik nantinya tuh bisa berkembang maksimal, baik secara fisik, pikiran, emosi maupun kemampuan sosialnya. Seperti itu untuk pendidikan. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, tempat kerja. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang LP3 di kesehatan dan pendidikan. Lalu yang ketiga itu tempat kerja. Tempat kerja sendiri tuh mahasiswa profesi psikologi itu bisa berpraktek lah di industri atau organisasi profit gitu. Contoh ya mungkin kayak BUMN, UMKM dan lain-lain. Terus atau mau di organisasi non profit, contohnya seperti di yayasan. Itu juga boleh teman-teman. Itu juga boleh. Lalu selanjutnya atau di instansi kerja gitu, mungkin di kantor pemerintahan dan lain-lain. Jadi tujuan LP3U ya di tempat kerja yaitu membantu menemukan masalah dan solusinya supaya karyawan ya lebih sejahtera dan kinerja organisasinya itu semakin meningkat. Itu dari tujuan LP3U di tempat kerja. Lalu yang keempat atau yang terakhir ya. Sebelumnya untuk tempat LP3U sudah kita bahas ya, yaitu kesehatan, pendidikan, tempat kerja. Sekarang yang terakhir itu komunitas. Jadi di mana tuh mahasiswa profesi psikolog ya untuk di LP3 di komunitas bisa praktek di contohnya di kelompok masyarakat berbasis wilayah. Contohnya kayak kampung, desa atau dusun. Terus yang kedua bisa di relasi misalnya kayak kesamaan minat atau hobi. Contohnya ya kayak komunitas-komunitas. Contoh saya ambil komunitas K-pop, pencinta Blackpink lah atau pencinta BTS gitu kan, terserah gitu ya, karena kan mereka komunitas seperti itu. Lalu tujuan dari LP3U di komunitas adalah memberdayakan anggota komunitas agar lebih kuat secara mental, fisik, maupun emosi, dan kesejahteraan bersama terutama dalam lingkup komunitas itu semakin meningkat. Nah, seperti itu teman. Sekian itu adalah recap ya untuk minggu pertama teman-teman. Minggu pertama tentang apa itu profesi psikolog ya. Jadi tadi kita telah membahas kayak bagaimana seleksinya, selanjutnya gambaran besar perkuliahannya itu seperti apa. Nah itu tadi gambarannya seperti itu teman. Ya mungkin update, tunggu terus lah update dari saya usahakan setiap minggu saya akan update gitu. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Sekian dari saya, bye bye.